Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Padang Sidempuan. Saya sendiri Sahlan Harahap. Yang sebelah kanan saya Febrini Rizky Piliana. Sebelah kiri saya Elvina Sarina Sution. Di sini kami akan mempraktekkan video coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 sesuai dengan coaching alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Apa kabarnya ini, Ibu Elvina? Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Kalau Ibu, bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat juga. Oh ya, pada hari ini saya akan mengamati tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya, untuk pertama-tama yang saya amati itu adalah tentang penilaian rubrik, di mana penilaian ini mencakup tentang bagaimana proses coaching ini nanti berlangsung, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian tentang bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Selanjutnya adalah bagaimana Ibu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, kemudian jangan lupa bahwa prinsip coaching itu kita itu harus menerapkan tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu bagaimana, Bu Elvina? Iya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas sarannya. Tapi sebelumnya, Ibu, kira-kira kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya sebelum saya melakukan proses coaching, apakah ada masukan atau dari tambahan dari Ibu atau bagaimana, Ibu? Iya, terkait dengan hal tersebut, saya juga akan menilai ke arah kompetensi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Elvina, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kalau untuk coaching kali ini, Ibu, saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Nah, selain itu, Ibu, saya juga akan berusaha untuk mendengarkan secara aktif, dan juga saya akan juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Bagaimana nanti coach itu saya usahakan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ingin coach bagi kepada saya, Ibu. Oke, jadi dari 3 kompetensi tersebut, di antara ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang paling spesifik yang akan Ibu Elvina nilai kompetensinya? Iya, Bu. Jadi yang paling spesifiknya saya ingin mengembangkan yang dia mendengarkan aktif. Selain itu juga saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu, dengan bagus supaya kan seandainya pertanyaannya sudah berbobot, ide-ide dari si coach yang kreatif akan bermunculan, Ibu, seperti itu kalau menurut saya, Ibu. Oke. Kemudian ini yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Elvina pada proses coaching kali ini? Kalau tentang indikatornya, Ibu, jadi ada beberapa langkah yang ingin saya kuatkan untuk si coach ini. Jadi saya ingin si coach menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan yang dialaminya, menemukan langkah demi langkahnya secara sistematis, dan juga supaya dia bisa memberikan rencana aksi yang nyata sekaligus berkomitmen nantinya terhadap solusi dari permasalahannya yang dihadapi oleh si coach, Ibu. Oke, demikian Ibu untuk saat ini. Observasinya bisa dilakukan. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya, Ibu. Sama-sama, Bu Elvina. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, Bu. Ibu Elvina gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Pak.
Oh iya Pak, bagaimana Pak keadaan Bapak sekolah di sana sekarang? Apakah aman-aman saja atau bagaimana Pak? Oh, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Semuanya berjalan dengan lancar. Oh iya ya Pak. Oh kalau begitu Pak, apa agenda yang mau kita obrolkan hari ini Pak Sahlan? Oh, itulah Bu, kehadiran saya ke sini untuk coaching sama Ibu. Ada sharing yang ingin saya musyawarahkan tentang Ibu terkait dengan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional Bu. Oh gitu ya Pak ya, tentang pembelajaran sosial emosional. Artinya ini mau diintegrasikan ke proses pembelajaran yang di kelas ya Pak? Iya Bu. Oh iya ya Pak, bagus sekali itu Pak idenya. Jadi kira-kira Pak, bagian yang mana lah yang mau kita diskusikan ini Pak terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional ini? Itulah Bu. Saya melihat teman-teman itu di sini memang belum paham, belum tahu bagaimana pembelajaran sosial emosional. Walaupun kita sudah melakukan langkah-langkah termasuk sudah memberikan pembinaan terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Tapi itu baru membuka cakrawala saja, Bu. Cakrawala pemahaman teman-teman gitulah, Bu. Oh, berarti ini masih dasarnya gitu ya Pak Syahlan ya? Oh, jadi kalau begitu Pak, topik yang akan kita bicarakan hari ini tentang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Artinya ini berkelanjutan dari yang sudah Bapak sampaikan kepada teman-teman atau rekan guru di sekolah ya Pak ya. Jadi kalau begitu, dari pembelajaran sosial emosional yang akan kita bicarakan ini, kira-kira ya Pak ya, tujuan apa yang ingin didapatkan oleh Pak Syahlan dan harapannya terkait dengan percakapan yang akan kita lakukan pada hari ini Pak? Harapannya Bu, guru-guru nanti terutama sudah di semester 2 sudah bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pembelajaran. Itu kalau yang lewat Bu itu masih tahap pemahaman. Kalau nanti sudah masuk semester 2, makanya kita harapkan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional itu bisa betul-betul dilaksanakan semua Bapak Ibu guru di kelas, bisa menyusun rencana pembelajaran atau modul ajarnya bisa dilaksanakan, tapi itu nanti Bu terlaksananya kan masih bulan Januari di semester 2. Jadi situlah Bu akan kita adakan nanti sama guru-guru bagaimana orang itu ataupun Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Oke Pak ya, kalau saya perhatikan ya, saya dengar tadi penjelasan Bapak, artinya kan Bapak sudah buat langkah-langkahnya. Artinya itu sudah terstruktur, ada langkah apa duluan yang mau dibuat, apa nanti yang di akhir, dan apa hasilnya nanti sudah Bapak rancang. Jadi kira-kira Pak, harapan atau semangat peduli agar semua guru itu memahami terkait dengan pembelajaran sosial emosional ini, dibuatkanlah dulu berarti rancangan kegiatan untuk menyusun RPP atau modul ajar begitu ya Pak ya. Jadi sehingga targetnya pada semester 2 nanti, itu di bulan Januari lah itu ya. Guru-guru di sini dapat melaksanakan kalau bisa 100% ya Pak ya, melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu. Kira-kira ya Pak, selanjutnya apa ini yang membuat harapan Bapak tersebut kalau menurut Bapak bisa terwujud ini Pak? Oh, baiklah Bu. Harapan saya tadi, saya optimistis nanti di semester 2 Bapak Ibu guru bisa melakukan ataupun membuat langkah-langkah menyusun bagaimana rencana pembelajaran atau modul ajarnya dan bagaimana nanti bisa diterapkan di kelas, karena kemarin langkah-langkah itu sudah dicoba dengan materi yang berbeda-beda. Sudah dengan itu mulai terbukalah pemahaman Bapak Ibu guru tentang pembelajaran sosial dan emosional. Oh, berarti Pak ini semua guru terimbas lah itu ya Pak ya. Artinya jangan hanya gurunya terhadap materi pembelajarannya, juga itu ada dia terdapat pembelajaran sosial emosional. Begitu ya Pak? Ya Bu. Kemudian karena di situ masih materi, nanti kita akan membuat langkah selanjutnya, membuat komunitas praktisi. Di situ kita akan mengundang kawan-kawan yang sudah betul-betul paham bagaimana pembelajaran sosial dan emosional. Jadi kawan-kawan yang datang dari praktisi itu akan mengulas bagaimana, karena yang lewat-lewat Bu sudah kami buat waktu supervisi video pembelajarannya. Di situ nanti para komunitas praktisi bisa bagaimana mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya pada pembelajarannya dengan mengamati atau mencermati video yang sudah dibuat dari teman-teman tadi. Jadi di situlah Bu dilimpahkan sharingnya kepada komunitas praktisi. Oh iya ya Pak ya. Kalau saya cermati, apalagi kemarin saya sempat itu melihat videonya Pak. Jadi kira-kira apakah di video itu nanti
sudah terlihatlah di situ apakah sudah terlaksana pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Apakah seperti itu maksudnya Pak atau bagaimana? Boleh Bapak jelaskan kembali Pak. Oh betul Bu, misalnya nanti teman-teman memahami apakah sudah pembelajaran sosial emosional gitulah Bu, mereka akan mengeksplorasikan diri, dari situ terjadilah sharing. Artinya adalah pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman. Jadi sharing itu nanti bagaimana Bapak Ibu guru memberikan pengalamannya, memberikan pengetahuannya tentang apa yang sudah kita berikan di dasar tentang materi pembelajaran sosial emosional. Nah, dengan mengadakan kegiatan seperti itu, pemahaman Ibu Bapak Ibu guru akan lebih meningkat, akan lebih diperkuat dengan implementasinya. Jadi, dari yang abstrak ke yang konkret. Karena yang kemarin-kemarin itu sebagian Bapak Ibu guru hanya masih menerawang, belum diterapkannya di dalam kelas. Jadi dari situ Bu, sebenarnya setiap 2 minggu sekali kita buatnya evaluasi. Jadi dari evaluasi itulah Bu, maka perlu kita tingkatkan. Dan harapannya nanti setelah itu teman-teman paham dari sisi pelaksanaan, perencanaan, dan nanti di bulan Desember Bapak Ibu guru sudah bisa menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kita akan mengadakan workshop. Jadi di workshop itu kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu guru yang tadi, apakah sudah betul-betul sudah bisa menyusun mulai dari RPP-nya yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan nanti setelah itu akan kita lanjutkan supervisinya di kelas, apakah betul-betul sudah bisa diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi dari situ Bu, saya optimistis bahwa semester 2 itu nanti teman-teman sudah paham, sudah bisa mengintegrasikan dan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Oke Pak, bagus sekali Pak rencananya itu Pak. Jadi terima kasih sudah menjelaskan dengan detail seperti itu Pak. Jadi sebenarnya pertanyaan saya tadi pun itu sudah terjawabnya beberapa pertanyaan yang akan Bapak lakukan sebagai rencana aksi ya Pak ya. Jadi sudah dilakukan nanti bagaimana kira-kira pelaksanaannya, bagaimana dia penguatan kembali melalui komunitas praktisi, ya melalui dengan menonton video pembelajaran yang sudah ada, dan mereka juga maksudnya siswi guru-guru juga dapat dipahami bahwa nanti mereka dapat menilai apakah sebuah pembelajaran itu sudah dilaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi itu ternyata sudah ada. Jadi sekarang kita tinggal mengimplementasikannya, apakah itu nanti berjalan di kelas kita. Hanya tinggal memastikan saja, begitu ya Pak ya? Ya Bu, misalnya nanti ini bisa kita pastikan dengan kegiatan komunitas praktis itu tadi. Ya memang komunitas praktis ini pun kadang sebagian ada yang hadir, ada sebagian ya maklumlah Bu, mungkin ada halangan. Tetapi Bu, dalam 2 minggu ini kami ada pertemuan dengan para ahli, artinya yang sudah betul-betul pahamlah di komunitas ini mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Jadi di situ nanti saya nanti akan mengirimkan surat kepada koordinator pada pertemuan tersebut, sehingga koordinator bisa menyusun rencana untuk pelaksanaan pertemuannya. Jadi dari situ Bu, bisa kita pastikan mudah-mudahan akan terlaksana. Dan bagi Bapak Ibu guru di sekolah saya akan lebih dahulu mengadakan rapat. Jadi waktu rapat itu di situ mungkin akan saya sampaikan, mungkin bisa kita tekankan, semua akan hadir karena ini termasuk adalah pembelajaran yang bagaimana kita meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Jadi Bu, dari rencana tersebut saya yakin dengan dipertemukannya para Bapak Ibu guru dari hasil video tadi, dari hasil pengamatan, sehingga datanglah para praktisi memberikan penjelasan yang lebih paham bagaimana pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional. Dan mudah-mudahan Bu, ini akan berjalan dengan baik dan kawan-kawan dari praktisi bisa memberikan materi yang sebagus-bagusnya sehingga Bapak Ibu guru bisa menyusun kembali apa yang diinginkan, yaitu pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional dan dapat dilaksanakan di dalam kelas. Mungkin itulah Bu rencana kegiatannya yang akan ke depan. Oke ya, bagus sekali Pak rencananya itu. Jadi kira-kira kapan itu Pak akan dilaksanakan Pak? Untuk detailnya kira-kira bagaimana itu Pak? Oh ya Bu, seperti yang tadi sampaikan, mungkin dari rencana kami 2 minggu ke depan inilah. Disitulah kita mulai seperti yang tadi, ada pertemuan para ahli yang kami datangkan dari praktisi. Di situ akan kita buat seperti yang tadi rencananya Bu. Dari rencana itu nanti itulah yang kita buat rencana besarnya akan mengadakan pertemuan Bu.
Oh, baik ya Pak ya. Jadi saya terus mendukung Bapak ini untuk melakukan merealisasikan rencana aksi ini. Seterusnya Pak, kira-kira apakah ada Pak nanti kendala atau hambatan yang akan Bapak temukan pada saat proses rencana aksi ini? Ya mungkin Bu, kalau kendalanya mudah-mudahan kalau dari rencana ya kita rencanakan sebagus-bagusnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang ada pun nanti kendala mungkin dari praktisi lah, siapa tahu seperti yang tadi ada yang tidak bisa hadir atau bagaimana. Mudah-mudahan lah Bu, ini bisa kita atasi mungkin dengan berdoa bagaimana kita melaksanakannya dengan baik, bagaimana perencanaannya dengan bagus. Hambatannya mungkin itulah Bu, mungkin halangannya dari praktisi karena itu mungkin karena bukan di lokasi kita gitu Bu. Kalau dari guru-guru mudah-mudahan lah Bu bisa lah kita bilang biarpun tidak 100% hadir semua. Kalau untuk segi dukungan kira-kira bagaimana pendapat Pak Sahlan? Oh iya Bu, kalau dari dukungan ya kita lah Bu dari pihak sekolah yang akan membuat dukungan. Artinya di situ kita bisa menyiapkan dari sisi konsumsi, dari ATK dan bagaimana nanti kepada para ahli akan kita buat biarpun hanya sekedar yang namanya adalah disiapkan honornya Bu. Nah, jadi bukan hanya sekedar narasumber asal-asalan, dia betul-betul bisa bertanggungjawabkan apa pengetahuannya tentang pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional. Nah, jadi dari situ Bu, mungkin nanti akan kita undang juga rekan-rekan kita dari guru penggerak yang sudah paham mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Oh, bagus ya Pak. Berarti sudah terstruktur itu sistematis. Kalau kira-kira untuk pengawas juga perlu kita minta dukungannya atau bagaimana menurut Bapak? Oh betul Bu, karena pengawas itu artinya kalau di struktur kita bilang masih bisa, kita bilang atasan kita lah gitu ya. Pengawas itu pasti kita minta dukungan karena untuk merekomendasikannya pun nanti Bu, mungkin kita dari pengawas karena kalau ada rekomendasi dari pengawas, mungkin karena sekarang ini Bu kita lagi apa di PMM ini, mungkin akan kita bisa keluarkan sertifikat. Jadi mungkin Ibu pengawas lah perantara kita atau langsung saya sebagai kepala sekolah ke dinas pendidikan. Jadi sudah pasti Bu pengawas ada ambil andil di situ Bu. Oke, berarti ya Pak ya, berarti butuh semua bagian atau warga yang untuk meningkatkan sekolah kita ini ya Pak. Iya. Oke Pak, jadi untuk kegiatan pertemuan coaching hari ini saya rasa Pak Sahlan itu sudah menyampaikan tujuannya, bagaimana mengidentifikasi rencana aksi, tanggung jawabnya pun sudah tampak ya. Jadi kira-kira untuk kedepannya, kira-kira untuk memperkuat tanggung jawab, bagaimana komitmen Bapak kira-kira untuk membuat perencanaan pembelajaran sosial emosional ini di sekolah kita Pak? Oh itulah Bu, seperti yang sudah disampaikan tadi nanti bisa kita simpulkan bahwa pada semester tua di sekolah kita itu Bu, semua Bapak Ibu guru harus sudah bisa menyusun rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi dari situ Bu, Bapak Ibu guru juga harus bisa melaksanakannya di dalam kelas. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu guru membaca sosial emosional daripada siswanya masing-masing. Nah, jangan untuk gurunya juga yang hanya paham sosial emosional Bu ya, karena kita bagaimanapun itu tujuan kita kan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk menuju ke arah sana tadi Bu, kita akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diantaranya tadi adalah kegiatan komunitas praktisi yang ada mengarahkan kegiatan-kegiatan untuk Bapak Ibu guru terkait dengan pengintegrasian pembelajaran sosial emosional dan pelaksanaannya di dalam kelas masing-masing. Oh, seperti itu ya Pak ya. Jadi dalam pembelajaran sosial emosional ini, kira-kira teknik stop itu bagaimana itu Pak nanti pengaruhnya ke keadaan siswa-siswa kita? Boleh Bapak jelaskan bagaimana itu nantinya, efeknya seperti itu Pak? Oh boleh Bu, karena sebenarnya teknik stop itu bukan bagaimana anak-anak bisa menyadari diri sendiri atau membuat kesadaran penuh. Jadi ini pun Bu, sebenarnya tadi bagus sekali pertanyaan Ibu ini, karena Bu, kita pun nanti lebih dahulu memberikan bagaimana teknik stop ini pada Bapak Ibu guru saat pelatihan, sehingga Bapak Ibu guru juga bisa mengintegrasikan atau mengajak anak-anak membuat teknik stop untuk mindfulness ataupun kesadaran penuh. Jadi di situ Bu kita akan bekerja sama. Mungkin Bapak Ibu seperti yang tadi bilang dari praktisi atau dari kawan-kawan guru penggerak itu sudah paham betul bagaimana melaksanakan teknik stop untuk mindfulness atau untuk kesadaran penuh.
Oh iya ya Pak ya, berarti sudah bagus sekali Pak perencanaannya. Semoga ini nanti ke depannya dalam implementasiannya tidak ada kendala lagi ya Pak. Oke Pak, dilanjutkan terus ini ya Pak. Oh ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Mungkin sudah tersita waktunya Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu di sini bisa mendukung apa yang kami rencanakan. Iya Pak. Iya Pak, saya akan terus mendukung Pak. Terima kasih juga Pak ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata hari ini proses coachingnya sudah berlangsung ya Ibu Elvina ya. Iya, alhamdulillah sudah Ibu. Iya, jadi terkait tadi proses coaching, ada pertanyaan dari saya kepada Ibu Elvina. Karena saya sudah mengamati dengan betul-betul bagaimana tadi Ibu Elvina mengadakan proses coaching dengan Pak Sahlan. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana menurut Ibu Elvina terkait indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan dari proses coaching yang luar biasa tadi? Iya Bu, begini Bu. Jadi saya sudah tadi melakukan coaching dengan Bapak Sahlan. Saya sudah mengikuti bagaimana percakapan alur tirta, di mana saya sudah mengidentifikasi dari tujuannya dahulu, identifikasi masalahnya, bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Pak Sahlan sebagai coach saya tadi Bu. Saya rasa saya sudah berusaha untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan baik dan juga memberikan pertanyaan yang bobot kepada Pak Sahlan tadi Bu. Iya, seperti itu juga yang saya lihat. Memang Ibu Elvina sudah melakukan proses coaching itu dengan baik dan bagus kalau menurut saya, karena saya menangkap di situ Ibu betul-betul sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta Ibu, yaitu yang pertama adalah dengan sama-sama kita lihat bahwa Ibu menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sahlan, sehingga Pak Sahlan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya lihat tadi Ibu sudah melakukan juga sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Elvina kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Iya Ibu, jadi begini Bu, tadi kan sudah saya melakukan dengan percakapan alur tirta. Jadi kompetensi yang ingin saya perdalam lagi Ibu, saya ingin memahami kembali atau memberi pertanyaan yang berbobot lagi, yang dengan bagus supaya bisa merangsangnya Pak Sahlan akan mengeluarkan ide-ide yang Bapak itu keluarkan, bagaimana perbaikan nanti proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk memberikan kehadiran penuh. Di mana nanti ketika saya sudah melakukan kompetensi yang begitu, jadi kan saya secara tidak langsung memberikan dukungan kepada coach saya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu kira-kira Ibu. Iya. Iya, mantap Bu Elvina, sehingga nanti proses coaching kita ke depannya akan lebih baik lagi. Oke Bu Elvina, besar harapan untuk berikutnya proses coaching kita itu memang harus lebih baik ke depannya. Demikian dari saya Ibu Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Febri? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabar pula Pak? Baik Bu. Bu, pada pagi ini Ibu akan melaksanakan coaching. Nah, di sini Bu ada beberapa hal yang perlu ataupun yang ingin saya tahu dari Ibu. Yang pertama, bagaimana persiapan Ibu nanti sebagai coach waktu pelaksanaan coaching. Yang kedua Bu, bagaimana rubrik penilaiannya, apakah sudah dibuat. Terus yang ketiga Bu, nanti pada saat pelaksanaan coachingnya Bu, apakah Ibu akan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Di situ Bu, mungkin Ibu akan bisa menggali potensi dari coach Ibu nanti, bagaimana itu tujuannya, bagaimana mengidentifikasi masalahnya, bagaimana mungkin nanti rencana aksinya, dan bagaimana tanggung jawab untuk melaksanakan aksi tersebut. Nah, jadi dari situ Bu, mungkin Ibu akan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, jangan lupa pula Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memastikan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Terkait kompetensi pada coaching kali ini Pak, yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah tentang kehadiran penuh, kemudian adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, itu Pak. Yang kedua Bu, di sini mungkin Ibu nanti yang akan saya tanyakan, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dengan pertanyaan yang berbobot terhadap yang Ibu coaching. Ya, yang paling jelasnya adalah kalau kehadiran penuh itu sudah merupakan hal yang wajib ya kan Pak. Jadi yang betul-betul saya sorot di sini adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang paling saya sorot untuk coaching kali ini Pak. Oh ya Bu, jadi untuk yang terakhir ya Bu ya, kompetensi yang Ibu inginkan ataupun indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini yang saya harapkan adalah nantinya coach akan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Oh iya Bu, mungkin demikianlah dulu Bu observasinya kali ini. Silakanlah Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Mungkin nanti di situ Ibu akan bisa menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh coach Ibu. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elvina. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah seperti yang terlihat, sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu Elvina hari ini? Alhamdulillah Bu, kalau badan sehatnya Bu, cuma dalam pikiran ini ada yang mengganggu sedikit Ibu. Ibu ada waktu hari ini Ibu? Oh iya, ini memang saya adakan waktu untuk coaching dengan Ibu Elvina karena semalam kita sudah berbicara untuk proses ini ya kan? Iya. Oke Bu, gini Bu ya, saya tadi sedikit ada kendala Bu waktu saya melakukan proses pembelajaran di kelas Ibu. Ada sekelompok siswa yang dia tidak aktif belajarnya Bu, suka tidur. Jadi dia tidak ada minat lah, saya kasih tugas pun dia tidak mau mengerjakan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu Elvina menghadapi siswa yang seperti itu? Oh, saya sangat sedih Ibu melihatnya Ibu. Jadi saya kadang bingung apa sebenarnya yang membuat anak-anak itu seperti itu Ibu ya. Cuman kalau saya pikir-pikir lagi Bu, mungkin sebenarnya banyak faktor sebenarnya Bu ya untuk menghadapi siswa yang seperti itu. Jadi ini adalah proses coaching yang istilahnya kita nanti ingin ada solusi terhadap apa-apa yang kita hadapi, yang kita anggap masalah. Jadi dari sini nanti apa yang Ibu harapkan dari proses coaching kita ini, Bu Elvina? Jadi Bu, dari Ibu saya ingin sekali mendapatkan masukan dari Ibu. Kira-kira bagaimana menghadapi siswa yang tidak minat belajar ini. Mereka nggak mau mengerjakan tugas yang saya beri, acuh tak acuh. Dan bahkan kadang tidak menghargai saya Bu, karena saya lihat ada beberapa siswa itu mendengarkan saya pun di kelas tidak mendengarkan sama sekali Bu. Jadi saya ingin sekali masukan dari Ibu seperti itu Ibu. Oh iya, terkait dengan kejadian-kejadian seperti yang Ibu Elvina hadapi, memang saya pun paham posisi itu bagaimana, pasti tidak mengenakan ya kan Bu. Tapi pernah tidak Ibu Elvina mengamati dari kejadian-kejadian itu faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pemicu terjadinya permasalahan tersebut? Oh iya Ibu, jadi kalau menurut saya ya Bu ya, anak-anak tersebut mungkin merasa materi yang saya bawakan itu terlalu sulit ya Bu ya bagi mereka. Jadi mereka tidak ada minat untuk memahaminya karena terlalu sulit. Dan juga mereka terkadang terasa bosan karena kan Bu, pada saat saya melakukan proses pembelajaran itu kan lesnya di les-les mau akhir ya Bu ya. Jadi mungkin mereka bosan karena udah belajar dari tadi pagi, atau mungkin bisa juga mereka itu ada perasaan mengantuk seperti itu Bu. Banyak sekali faktornya Ibu. Jadi kalau mau kita sebutkan pun yang mana faktor utamanya sudah bergabung dengan faktor-faktor yang lain Bu. Kalau menurut saya ya Bu. Jadi sejauh ini Bu Elvina, kita menghadapi siswa yang bosan, jenuh, bahkan mengantuk seperti itu. Kira-kira tindakan apa yang pernah Ibu Elvina ambil untuk membangkitkan kembali semangat siswa kita itu agar tidak mengantuk lagi, agar bosannya berkurang, atau agar memang keaktifannya muncul kembali? Oh iya Ibu,
Kalau seperti itu Bu, saya sudah menerapkan di kelas Bu dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif Bu. Saya sudah memanfaatkan perangkat digital. Saya juga sepertinya ingin juga itu Bu melakukan seperti asesmen yang berbentuk games, kuis interaktif. Pokoknya ide-ide menarik lainnya Bu. Atau mungkin kalau saya rasa saya juga bisa ini nanti mengajak siswa-siswa langsung dia ke lapangan, melihat lingkungan sekitar, dikaitkan dia dengan pembelajaran. Jadi dengan begitu kan siswa-siswa merasa pembelajaran itu jadi melekat di diri mereka, ada ternyata di sekitar mereka. Saya rasa dengan tindakan seperti itu juga bisa jadi solusi bagi saya nantinya Ibu. Oh, jadi saya tadi mendengarkan penjabaran dari Ibu Elvina terkait hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan dan akan Ibu lakukan. Jadi saya tadi menangkap ada dua sisi yang ingin dilakukan dan yang telah dilakukan. Jadi kalau kita fokuskan kepada yang telah dilakukan, berarti itu sudah dilakukan, ternyata masih belum maksimal untuk perubahan si anak yang bosan, si anak yang tidak aktif, si anak yang mengantuk, itu masih kurang maksimal. Jadi kita lebih spesifik kepada rencana. Rencana itu berarti masuk tadi yang Ibu jabarkan tentang hal yang ingin Ibu lakukan. Jadi bisa Ibu jabarkan poin-poinnya tentang rencana aksi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini, Ibu Elvina? Oh iya Ibu. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya Ibu, pertama saya rasa saya harus mempersiapkan seperti modul ajar atau LKPD-nya secara matang dulu Bu. Karena kalau tidak dipersiapkan dengan matang, takutnya nanti kita pada saat proses pembelajaran tidak terperinci dia Bu langkah-langkah nanti yang pastinya akan terjadi di kelas. Jadi saya akan pertama siapkan itu secara administrasinya Bu. Seterusnya saya juga akan melihat apa kira-kira media yang menarik selama proses pembelajaran itu berlangsung Bu. Jadi kita pilih sesuai dengan materinya. Yang mana cocoknya, apakah perlu kita mungkin ke laboratorium atau mungkin hanya cukup secara virtual saja Ibu, atau mungkin saya juga akan membuat ini Bu, kuis interaktif. Jadi nanti saya akan bentuk siswa dalam berkelompok-kelompok. Jadi setelah berkelompok siswanya, mereka akan berdiskusi. Jadi selama diskusi akan terbentuk juga karakter siswa Bu. Jadi dalam diskusi saya harapkan tidak ada lagi siswa yang tidur ataupun dia bosan, dia mengantuk, seperti itu Bu saya harapkan. Dan itulah sepertinya rencana yang saya akan lakukan di kedepannya Ibu. Iya, bagus sekali kalau saya mendengar rencana dari Ibu Elvina, sangat bagus. Saya rasa saya sangat mendukung tahapan demi tahapan dari rencana aksi yang akan Ibu Elvina lakukan ke depannya. Tapi ada pertanyaan saya lagi kepada Ibu Elvina. Kira-kira namanya kita akan melakukan suatu kegiatan. Dari kegiatan yang Ibu Elvina rencanakan tadi, kira-kira faktor apa nanti yang akan menjadi hambatan dan kendala menurut Ibu Elvina sendiri? Oh iya Bu, memang selalu ada Bu ya faktor kendalanya ya. Seperti kita tahu Bu, di sekolah kita ini fasilitasnya kan Bu masih kurang, infokusnya kadang ada tapi rusak Bu, kabelnya rusak atau mungkin tidak hidup dia infokusnya. Jadi nanti takutnya di saat kami nanti di kelas saya sudah menerapkan pembelajaran digital, nanti masalahnya nanti ketika kita sudah menyiapkan LKPD secara matang, tapi ketika dibuat nanti yang dia pakai infokus tidak nyala infokusnya. Jadi itu juga merupakan suatu kendala kalau menurut saya. Artinya saya harus mempersiapkan entah rencana B-nya Bu, itu kan tadi rencana utamanya. Rencana B-nya mungkin nanti saya bisa mengajak siswa-siswa membuat media ajar yang dia dari bahan sederhana Ibu. Jadi kami ciptakan sendiri media pembelajarannya. Kalau misalkan perangkat digital kita tidak mendukung. Atau mungkin kalau terkadang nanti ada siswa setelah kita kasih pun nanti dia soal, tetap ada kita lihat siswa yang tidak paham. Jadi saya rasa saya bisa membuat nanti sistemnya kayak tutor sebaya Ibu. Jadi nanti siswa yang pintar bisa dia mengajari kawan-kawannya yang belum paham. Jadi ada interaksi. Jadi ketika itu terjadi, saya rasa kendala yang harusnya tadi akan terjadi bisa diminimalisir Bu dengan seperti itu kita buat. Saya rasa seperti itu Ibu. Iya. Selanjutnya dari semua langkah-langkah yang Ibu paparkan tadi, dari apa-apa yang menjadi hambatan kendala tadi,
Kira-kira Ibu yang Ibu butuhkan lagi dalam hal ini apa kira-kira Ibu Elvina? Kalau saya rasa Ibu, saya sangat butuh untuk inilah ya Bu ya, manajemen waktu saya sendiri sebenarnya Bu ya. Karena kan sekaligus banyaknya tugas di luar dari kita belajar di kelas. Sebagai guru kan ada administrasi ya Bu ya. Jadi kita juga harus menyiapkan waktu kita untuk perangkat pembelajaran di kelas. Saya sangat butuh sekali beberapa waktu ya untuk mempersiapkan hal itu Bu. Jadi kan tidak memang setelah kita rencanakan langsung akan terjadi, tidak, tapi harus dipersiapkan secara matang, waktunya juga dibutuhkan beberapa hari kemungkinan Bu, seperti itu Ibu. Iya, mantap sekali. Itu merupakan solusi dari apa-apa kendala yang Ibu Elvina hadapi kalau menurut saya. Jadi di sini terkait dengan proses lanjutan tentang hal yang Ibu hadapi, kira-kira apa komitmen ke depannya yang akan Ibu jalankan terkait rencana tentang hal yang berkelanjutan untuk Ibu laksanakan nanti? Oh iya Bu, jadi saya mulai berkomitmen Bu, dengan komitmen saya itu adalah semoga nanti ke depannya ketika saya sudah mempersiapkan perangkat ajarnya, baik modul ajar, LKPD, media pembelajaran dengan baik, saya akan melakukan itu secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga terjadi pembelajaran yang berkelanjutan Ibu. Artinya kan bukan hanya itu dilakukan ketika ada permasalahan, tetapi itu tetap dikembangkan, dipertahankan, supaya nanti di dalam proses pembelajaran di kelas itu proses pembelajarannya berlangsung secara efektif dan juga berpihak kepada murid. Saya rasa saya insya Allah akan berusaha untuk terus-menerus melakukan pembelajaran yang seperti itu Bu. Begitu kira-kira Ibu. Iya, jadi kira-kira idealnya waktu yang Ibu butuhkan terkait hal tersebut kira-kira berapa lama Bu Elvina? Kalau saya rasa ya Bu ya, di samping kegiatan kita sebagai guru di luar dari kelas ya Bu ya, saya rasa insya Allah saya bisa mempersiapkannya itu kurang lebih 3 hari Ibu ya. Karena kalau 1 hari saya rasa itu masih kurang Ibu. Jadi 3 hari lah mungkin maksimalnya saya bisa mempersiapkan LKPD secara matang. Artinya saya bisa mencari referensinya dari banyak sumber Ibu. Bisa dari internet atau mungkin dari aplikasi PMM Ibu. Jadi kalau PMM itu kan Ibu banyak di situ praktik baik ya yang dilakukan oleh guru-guru ya Bu ya. Jadi saya rasa melalui itu saya juga bisa menambah wawasan saya untuk membuat pembelajaran yang lebih variasi lagi. Kalau menurut saya seperti itu Ibu. Iya, bagus Ibu. Kalau saya mendengar komitmen Ibu ke depannya sangat bagus. Semoga kendala-kendala apapun mudah untuk kita hadapi, sehingga tujuan-tujuan yang kita harapkan itu tercapai. Ya kan Ibu Elvina ya? Semoga ke depannya Ibu Elvina melaksanakan rencana aksi tersebut dengan baik dan konsisten. Saya rasa dari pembicaraan kita ini, kita bisa menemukan bagaimana solusi atas permasalahan yang Ibu Elvina hadapi. Iya Ibu. Ibu, kalau seandainya nanti misalkan saya sudah terapkan ini di kelas, Ibu masih ada waktu Ibu untuk minggu depannya Ibu untuk mengevaluasi kembali. Saya akan meluangkan waktu untuk Ibu Elvina ke depannya biar sama-sama kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya. Bagaimana Ibu? Iya Bu, saya sangat berharap waktu Ibu memang sebenarnya. Jadi artinya Ibu, saya butuh dukungan dari Ibu juga, dan juga dia evaluasi secara berkala. Mana tahu nanti Ibu saya punya kendala lagi, saya bisa cari solusi ke Ibu juga, boleh ya Bu ya? Iya, seperti yang sama-sama kita ketahui, memang kita harus sama-sama memiliki komitmen yang konsisten kita lakukan ke depannya, agar perubahan itu nampak secara nyata nantinya. Bukan begitu Bu Elvina? Iya Bu, saya rasa seperti itu Bu. Artinya kan Bu, siswa-siswa kita juga memperoleh pembelajaran yang bermakna ya Bu ya, dengan pembelajaran yang mereka bisa pahami dan mereka juga terlibat langsung di dalamnya. Saya rasa dengan seperti itu siswa juga bisa memperoleh ilmunya dengan baik ya kan Bu? Iya, luar biasa sekali kalau saya rasa Ibu Elvina dalam hal untuk mencari solusi tentang permasalahan yang Ibu hadapi ini, karena memang permasalahan itu adalah permasalahan kita bersama. Oke Ibu Elvina, kira-kira ada lagi yang mau Ibu Elvina sampaikan pada kesempatan kali ini?
Iya Ibu, kira-kira Ibu untuk nanti semisal kan dalam proses pembelajarannya nanti misalkan kami butuh entah Ibu nanti memberi masukan di dalam kelas, entah memberi nasihat kepada siswa-siswa karena kan di kelas saya itu Bu ya minat belajar siswanya itu masih rendah. Apakah Ibu nanti bisa meluangkan waktunya juga Ibu? Oh, nanti bisa kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi di sekolah. Kalau itu yang Ibu Elvina harapkan, bisa kita bekerja sama tentang pemecahan masalah tersebut. Iya. Jadi Ibu, itu terima kasih ya Bu ya atas dukungannya dan sudah menyediakan waktu untuk saya. Iya. Saya mendengarkan curhatan saya tadinya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, semoga apa-apa yang Ibu Elvina rencanakan, Ibu terapkan berjalan dengan baik sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini solusi yang kita harapkan dapat kita temukan. Kalau begitu kita bisa melanjutkan kegiatan kita berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Elvina. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu. Saya tetap mengharapkan masukan dari Ibu nantinya ya Bu. Misalkan nanti ada kendala lagi ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Elvina. Bu Febri, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Elvina kan? Nah, sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, bagaimana kira-kira Bu? Apakah sudah tercapai? Oh, alhamdulillah Pak. Kalau tentang tadi proses coachingnya sungguh sangat menarik. Karena memang di situ dibicarakan adalah tentang permasalahan siswa karena seperti yang kita ketahui bersama kita memang tujuan dari pendidikan adalah berpihak kepada murid. Jadi hal yang sangat menarik tentunya selalu diangkat adalah topik tentang bagaimana kita terhadap murid, bagaimana tentang pembelajaran. Jadi tadi Pak, kami melaksanakan proses coachingnya sungguh sangat seru dengan Ibu Elvina. Pada proses coaching tersebut saya alhamdulillah sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab. Keempat tahapan pada alur tirta itu berjalan dengan baik pada proses coaching tadi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya tadi, yaitu Ibu Elvina, dalam kesempatan ini memperoleh solusi yang sangat-sangat baik ke depannya, dan secara komitmen Ibu Elvina akan menerapkan itu kepada pengaplikasian kegiatan-kegiatan ke depannya. Begitu Pak Sahlan. Oke Bu, menurut saya pelaksanaan coaching orang Ibu tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, di situ tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menggali potensi yang ada dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Elvina, sehingga Ibu Elvina dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, sekarang Bu, apakah yang perlu lagi yang kita tingkatkan? Kompetensi yang perlu ditingkatkan itu selalu memang kita harus memahami dengan baik alur tirta itu seperti apa Pak. Kemudian kita harus memperhatikan kompetensi-kompetensi apa yang akan kita tingkatkan secara spesifik, apakah tadi dia tentang kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan secara aktifnya, dan bagaimana ke depannya. Seperti itu Pak, kalau kompetensi yang ingin dimajukan ke depannya, seperti itu. Jadi pelaksanaan coaching ini sudah berjalan dengan bagus ya Bu, dan Ibu kita sudah dapat menemukan solusinya. Nah, jadi sekarang Bu, mudah-mudahan ke depannya kita melaksanakan coaching itu dapat kita membuat percakapan yang lebih baik, menemukan solusi yang lebih pas dari situ Bu ya. Nah, jadi untuk hari ini dibikin sajalah dulu Bu observasi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, seperti yang sama-sama kita ketahui, kita kedepannya akan melakukan proses coaching lebih baik dari sebelumnya, akan harus lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih juga Pak. Sama-sama diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu.
Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ya Pak, saya juga baik. Jadi Pak begini, Bapak nanti ini kan akan melakukan coaching ya. Jadi sebagai awal, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Bagaimana Bapak nanti akan mempersiapkan tentang teknik coachingnya, bagaimana Bapak akan nanti mengcoach si coachee, akan saya amati nanti Pak. Jadi saya akan melihat nanti bagaimana rubrik penilaian yang akan Bapak buat, apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Ya Pak, di mana alur tirta itu kan Pak harusnya sudah ada di situ tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Apakah nanti itu ada atau tidak? Terus bagaimana nanti Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot nanti kepada si coachee. Nah, jangan lupa juga nanti Pak disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Nah, kan kita tahu kalau prinsip coaching itu harus sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan dia potensi si coachee. Jadi Pak, pertanyaan saya yang pertama ini, saya ingin tanyakan kepada Bapak ini. Jadi nanti kompetensi apa nanti yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini Pak? Oh baik Bu, seperti yang Ibu tanyakan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah Bu, kehadiran penuh. Yang kedua Bu, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, berarti itu ya Pak, yang untuk yang kompetensi yang mau kita capai. Lalu Pak, untuk pertanyaan kedua, kira-kira Pak ini, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lebih dalam atau secara spesifik yang nanti ketika saya melihat Bapak mengcoaching si coachee-nya Pak? Oh gini Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan nanti Bu. Yang pertama, bagaimana mendengarkan aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan yang bobot, sehingga dari situ bisa nanti menggali potensi yang ada pada si coachee. Oke ya Pak ya. Jadi Pak, untuk yang terakhir ini ya Pak, kira-kira indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan yang ada nanti pada si coachee pada saat proses coaching kali nanti Pak? Oh ini Bu, yang pertama saya ingin si coachee dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan bisa saya gali bagaimana dia mendapatkan solusi sendiri. Dan yang selanjutnya Bu, bagaimana si coachee menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Oh iya ya Pak. Oke lah Pak, kalau begitu Pak, berarti sudah Bapak jabarkan tadi bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana alur tirtanya. Jadi sekarang Pak, saya akan mengobservasi Bapak bagaimana Bapak melakukan coaching nanti. Jadi silahkanlah Pak, jumpai coachingnya ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya meminta sebentar waktu Bapak? Boleh Bu, ada apa ya Bu? Oh, tapi sebelumnya Pak, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabarnya juga? Alhamdulillah seperti yang terlihat Pak, sehat. Namun ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Kira-kira saya bisa berbincang dengan Bapak terkait masalah tersebut? Boleh Bu, silakan diceritakan Ibu. Begini Pak, sebenarnya masalah ini sudah lama mengganggu pikiran saya, yaitu terkait anak-anak yang tidak menyukai pelajaran matematika. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang saya sorot, tapi seiring berjalannya waktu ternyata terus saja saya menemui siswa yang memang tidak menyukai matematika. Jadi di sini saya sering merasa bahwa beberapa siswa ini menganggap matematika itu sesuatu ilmu yang menakutkan, kemudian sulit dan memang tidak pantas untuk mereka sukai. Jadi saya merasa kalau misalnya mereka tidak menyukai pelajaran matematika, nanti akan berimbas kepada mereka tidak menyukai gurunya pula. Jadi saya merasa sedih untuk itu Pak.
Oh ya Bu, jadi tadi dari cerita Ibu bahwa anak-anak di kelas kurang menyukai matematika, bahkan menganggap matematika itu pelajaran yang menakutkan. Oh, kalau boleh tahu Bu, gimana kira-kira cerita detailnya Bu? Iya Pak, ini sebenarnya saya alami saat saya mengajar di kelas. Jadi saya memperhatikan beberapa siswa ini, yang pertama kurang antusias. Kemudian ada lagi yang terkesan tidak peduli terhadap penjelasan saya ketika menjelaskan materi matematika. Jadi saya memperhatikan beberapa siswa ini. Saya sebenarnya sempat juga Pak menegur mereka secara halus. Pada hari yang bersangkutan mereka menunjukkan perubahan, tapi pertemuan berikutnya lagi mereka mengulang lagi. Jadi setiap pertemuan harus ada dulu memang tahapan kita menegur mereka. Jadi semakin hari saya berpikir bagaimana masalah ini biar tidak berkelanjutan. Jadi saya Pak sudah sempat mengajak beberapa siswa ini untuk berdiskusi tentang apa penyebab mereka tidak menyukai matematika ini. Tapi yang saya sesalkan Pak, mereka ini sepertinya enggan untuk jujur apa penyebab mereka tidak menyukai matematika ini. Jadi saya merasa dilemanya di situ Pak. Oh, berarti dari cerita Ibu bahwa anak yang kurang suka matematika tadi sebenarnya sudah sempat kadang berubah, tapi pertemuan berikutnya diulang kembali. Jadi dari situ Bu, mungkin siswa yang suka seperti itu dia kadang kurang mengikuti pelajaran, sering mencontek ya Bu ya. Jadi untuk kelancaran pembelajaran, kira-kira bagaimana Ibu untuk menggali anak-anak itu supaya bersemangat kembali belajar? Iya Pak. Nah itu Pak tujuan saya, makanya saya mengajak Bapak untuk berbincang tentang ini. Saya ingin hasil perbincangan kita nanti menemukan solusi terhadap permasalahan saya ini. Jadi Pak, terkait tentang itu, sebenarnya seiring berjalannya waktu saya perhatikan dan saya berpikir apa saja sih faktor-faktor yang membuat siswa-siswa ini seperti itu. Jadi saya perhatikan Pak, yang pertama itu dan memang fokus saya itu adalah yang pertama, mereka itu ternyata lemah dalam matematika dasar Pak. Sementara di tingkatan yang sekarang mereka sudah duduk di bangku SMA. Jadi tentang pelajaran mereka saat SD dan SMP ternyata mereka mengalami kurangnya pengetahuan mereka di situ. Maka berimbas rasanya ke materi yang sekarang. Jadi kalau dijelaskan materi tingkat SMA sekarang, mereka kesulitan untuk mengikutinya Pak. Jadi itu yang saya rasa menjadi faktor utama dari kurangnya anak-anak ini dalam menyukai matematika. Atau dalam hal lain, mereka malah yang paling mirisnya Pak, mereka dengan jelas-jelasan dan secara terang-terangan mengakui bahwa kami benci matematika Bu, seperti itu. Jadi saya merasa kok sebegininya, kan begitu Pak. Oh, jadi tadi yang disampaikan itu menurut Ibu tadi karena anak-anak kita itu kurang dasarnya di matematika sehingga kurang menyukai pelajaran matematika. Selain dari itu, apa saja faktor penyebabnya lagi sehingga anak-anak itu tidak menyukai matematika? Iya. Kalau faktor lainnya lagi Pak, mereka itu langsung merasa bahwa ketertinggalan mereka itu dirasa tidak bisa dikejar lagi untuk saat ini. Jadi yang terjadi itu Pak, ketika pembelajaran matematika, mereka itu terkesan mengganggu teman-temannya. Dalam artian mereka meminta temannya yang mereka rasa mengerti untuk menjelaskan kembali kepada mereka. Dan parahnya lagi, mereka dengan mudah saling contek-mencontek setiap pembelajaran. Jadi pembelajaran itu saya rasa menjadi terganggu Pak pembelajarannya. Oh, berarti anak yang kurang suka matematika tadi selain daripada dasar matematikanya kurang memahami, tetapi pada saat pembelajaran anak-anak itu juga suka mencontek atau mengganggu kawannya ya Bu ya. Oh, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Iya,
Kalau rencana yang saya terpikir itu Pak, seperti yang sama-sama kita ketahui, kita dalam kurikulum Merdeka kan ingin menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini yang saya ambil itu adalah siswa itu harus bisa secara mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya menyorot yang 3 ini Pak. Jadi saya merasa kalau siswa ini contek-mencontek, mereka sudah mengabaikan profil pelajar Pancasila di mandirinya, begitu Pak. Jadi saya merasa rencana yang perlu saya lakukan untuk ini adalah yang pertama, saya ingin memancing kejujuran siswa ini. Saya tidak mau mereka berbohong atas kemampuan mereka. Saya ingin mereka mengakui bahwa lemahnya mereka itu di mana. Kemudian yang kedua, saya terpikir bahwa saya harus berjiwa besar Pak. Berjiwa besar dalam artian yang bagaimana? Saya harus meluangkan waktu saya untuk mereka. Istilahnya karena matematika dasar ini tidak mungkin lagi diajarkan di jam pelajaran. Jadi saya harus berbesar hati meluangkan waktu saya di luar jam pelajaran. Bahkan saya rela Pak untuk meluangkan waktu saya di jam sekolah demi anak-anak ini mampu untuk mengejar kembali ketertinggalan mereka agar mereka tidak lemah lagi di matematika dasar. Seperti itu Pak. Oh, masalah bagus sekali rencana Ibu itu. Ibu berharap bagaimana nanti anak-anak kita bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana anak itu bisa kreatif, bagaimana anak kita itu bisa inovatif, bisa mandiri. Sungguh yang sangat bagus ya Bu. Tapi di situ yang paling ditekankan yang sampaikan Ibu tadi kejujurannya Bu ya. Nah, berarti dari yang Ibu buat itu berarti Ibu sudah sungguh-sungguh di luar yang biasa dan sangat membanggakan. Jadi Bu, rencana yang Ibu buat itu kira-kira kapan itu mau dimulai, atau kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu dalam situasi yang Ibu rencanakan itu? Iya, saya sebenarnya ingin memulainya secepatnya Pak, tapi saya dilema juga dalam artian kalau saya membuat kegiatan ini di luar jam pelajaran atau di luar jam sekolah. Saya merasa dilemanya apakah saya mendapatkan izin atau mendapat kesediaan dari siswa itu sendiri, kesediaan dari orang tua mereka, dan bagaimana respon antara rekan sejawat saya. Seperti itu Pak. Saya ingin cepat-cepat sebenarnya melakukan rencana saya terhadap ini agar mereka itu tidak lemah lagi di matematika dasar itu Pak. Begitu. Oh, jadi tadi yang sampaikan Ibu, mungkin Ibu akan dibantu atau dikasih motivasi dari rekan sejawat atau orang tua siswa. Jadi tindakan Ibu itu sudah sangat bagus sekali. Menurut Ibu, adakah hambatan atau kendala yang akan Ibu hadapi saat melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut? Nah itu dia Pak, saya terpikir kendala dan hambatan ini adalah tentang izin dari orang tua ini dan siswa yang bersangkutan tentunya, karena saya perhatikan siswa ini juga memiliki kegiatan yang banyak sekali di luar jam pelajaran dan kemudian terhadap orang tua, karena memang kalau di luar jam sekolah mungkin akan ada acara keluarga yang istilahnya sangat tidak ingin mereka pakai lagi untuk kegiatan belajar seperti itu Pak. Jadi di sini saya merasa hal yang paling perlu itu adalah saya harus berkomunikasi Pak. Pertamanya kepada siswa yang bersangkutan bersedia atau tidak, kemudian terhadap orang tuanya memberi izin atau tidak, agar nantinya Pak tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap orang tua. Kenapa anaknya lama pulang atau kenapa anaknya di hari libur ada pembelajaran, seperti itu Pak. Oh, jadi tadi kendalanya Bu, izin orang tua dan karena anak-anak kita terlalu banyak kegiatan Bu ya. Nah, jadi apa solusi yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Solusi yang saya rasa untuk menghadapi kendala tersebut adalah saya ingin dukungan dari rekan-rekan saya khususnya dalam MGMP ya. Kemudian saya ingin memang siswa ini bersedia dan tahu manfaat yang akan mereka dapatkan nanti dari kegiatan ini. Seperti itu Pak. Oh, tadi dibilang Ibu
perlu dukungan dari kawan NGMP. Terus siswa itu diberi pemahaman kira-kira apa manfaat dari kegiatan ini. Oh ini Bu, kira-kira kapan bisa dilaksanakan atau siapa lagi yang terlibat kira-kira dalam pelaksanaan tersebut? Iya, kalau tentang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang jelas adalah semua pihak Pak, karena ini tidak terlepas dari perbincangan saya dengan guru mata pelajaran sebelumnya, yang tahun sebelumnya yang mengajar di kelas mereka, dan ini tidak boleh berkelanjutan hasil musyawarah kami. Kemudian kalau rencananya ini Pak, saya ingin melaksanakan kegiatan ini dalam waktu dekat, jangan lagi ditunda-tunda karena memang sangat berimbas untuk kelancaran pembelajaran, begitu Pak. Oh, berarti Ibu sudah berencana melaksanakan rencana Ibu ini dalam waktu depan ini Bu ya. Oke Bu, lalu apa komitmen Ibu ke depan untuk menjalankan rencana aksi yang Ibu buat supaya bisa berkelanjutan? Iya, kalau komitmen yang yang ingin saya buat itu Pak, ini adalah yang pertama, saya harus membuat hitam di atas putih terhadap dalam artian bisa diartikan sebagai perjanjian agar nanti siswa ini tidak pelin-pelan terhadap keputusannya mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan hari ini datang, kemudian 2 hari berikutnya dia tidak datang. Ini hal yang perlu diputuskan secara bulat, bukan dengan bukan tidak dengan bertanggung jawab, bukan dia memang harus bertanggung jawab siswa ini, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah saya memang harus mengatur jadwal tentang kegiatan ini, baik hari dan lokasinya di mana. Jadi yang ketiga itu saya harus secara rutin berkomunikasi dengan orang tua siswa ini terkait kegiatan yang akan dilakukan. Seperti itu Pak. Oh, jadi dari langkah yang sudah Ibu buat itu tampaknya sudah bagus sekali. Jadi bagaimana kira-kira keyakinan Ibu dan harapan Ibu dari langkah tersebut? Keyakinan saya terhadap langkah ini adalah saya ingin dengan kegiatan ini siswa saya secara keseluruhan nanti tidak ada lagi yang tidak tahu tentang matematika dasar, sehingga mereka itu akan bisa dengan lancar mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Kemudian saya berharap siswa itu tidak lagi mengganggu teman-temannya saat pembelajaran, kemudian tidak melakukan contek-mencontek. Maka dalam artian saya ingin semua siswa yang saya didik itu adalah siswa yang mandiri dan percaya kepada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya yang saya inginkan itu adalah Pak, siswa-siswa ini harus meningkat pengetahuannya secara menyeluruh, karena tidak ada lagi alasan bahwa matematika dasar mereka itu lemah, seperti itu Pak. Oh, baiklah Bu, dari yang sudah disampaikan Ibu sudah bagus sekali. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya Ibu dapat melaksanakan rencana aksi tersebut dengan baik dan konsisten ya Bu. Iya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah setelah kita berbincang ini, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia membantu saya untuk mencari solusi dalam permasalahan saya ini, Pak. Oh, baiklah Bu. Kalau begitu, marilah kita melaksanakan tugas masing-masing. Mudah-mudahan Ibu dan saya sendiri dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Alhamdulillah tadi Bapak sudah saya perhatikan tadi telah melakukan coaching dengan Ibu Febri ya sebagai coach ya Pak. Jadi begini Pak, tadi setelah melakukan coaching tadi, saya ingin menanyakanlah beberapa pertanyaan ini ke Bapak ya. Yang pertama, pada saat tadi melakukan coaching Pak, indikator apa yang kira-kira sudah tercapai dari pelaksanaan coaching yang tadi Bapak lakukan? Oh, terima kasih Bu.
di coaching ini tadi saya sudah melakukan pembicaraan dengan alur cerita. Di situ bagaimana saya menanyakan tujuan dan identifikasi permasalahan, terus bagaimana rencana aksi untuk mengatasi masalah dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke ya Pak, oke bagus sekali kalau menurut saya tadi prosesnya yang telah Bapak lakukan, di mana tadi memang sudah sesuai tadi saya perhatikan sesuai dengan percakapan alur Tirta, dan Bapak juga dengan sudah menggali tadi ide-ide dari si coach dengan memberikan pertanyaan kepada coach, dan sudah juga saya perhatikan tadi Bapak juga sudah memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Dan pada saat coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi saya perhatikan, di mana sudah ada tadi prinsip kemitraan di antara Bapak sebagai coach dengan Bu Febri sebagai coach. Nah, jadi begini Pak, pertanyaan untuk yang terakhir ya sebelum kita tutup ya Pak. Jadi kompetensi apa kira-kira lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Oh gini Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan itu Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Oh iya ya Pak, betul sekali Pak. Jadi saya haraplah ini Pak, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Kita gali lagi kembali pertanyaan yang berbobot supaya si coach bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus lagi Pak ya. Jadi semogalah hari ini bermanfaat, kita ambil ilmunya dan nanti di coaching berikutnya lebih baik lagi prosesnya. Itu saja ya Pak. Jadi sekianlah dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik coaching dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.